Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballagana hadza wa ma kunna linahtadiya Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sama-sama kita hormati Ketua DKM Masyarakat Rahmah, juga Ketua Amaliyah Ramadan ini, para asatid, para sesepuh, jamaah Masjid Ar-Rahmah, bapak-bapak maupun ibu-ibu yang saya hormati. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati, untuk hari Ahad ini atau hari Minggu ini kita sudah putaran yang ketiga, artinya sudah minggu yang ketiga. Jadi dalam sebulan ini 4 minggu atau 4 tahap, artinya tinggal 1 minggu lagi atau Sabtu dan Minggu ke depan kita mengadakan pertemuan, yaitu berjatuh. Dan pada hari ini alhamdulillah kita telah memasuki puasa yang ke-18. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah kita lagi akan memasuki periode yang ketiga, yaitu 10 hari yang ketiga. Untuk itu kita mengajak kepada semua jamaah untuk lebih meningkatkan ibadah kita di akhir-akhir bulan Ramadan, yaitu Masjid Ar-Rahmah mengadakan i'tikaf bersama. Waktunya yaitu malam ke-21. Kita sama-sama mengadakan i'tikaf bersama. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan semangat lagi untuk ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati, untuk kesempatan pada pagi hari ini yang akan memberikan tausiah yaitu Al-Ustaz Bapak Muhammad Wahid. Mari sama-sama kita buka dengan Suratul Fatihah bersama, mudah-mudahan memberikan tambahan keberkahan pada majelis kita. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada Bapak Ustaz Muhammad waktunya dipersilahkan sekaligus ditutup dengan doa. Kurang-lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala
وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Al-ayah Sadaqallahu Azim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Rahmah yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ketua DPR Bapak Haji Ahmad Sandi, Al-Ustaz Bapak Sujati, Ketua Amaliyah Bapak Haji Muhyiddin, para sesepuh jamaah Masjid Al-Rahmah, Bapak Haji Iman, Bapak Haji Kamal, Bapak Haji Roja, Bapak Haji Amin, dan selainnya, semuanya yang saya hormati, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Sebelumnya saya mohon izin minta bangku, boleh nggak ya? Atur ya. Kayaknya kemarin saya lihat tuh kiai duduk ceramah enak, sangat saya. Terus di sampingnya ada meja, ada kelas air gitu. Kalau ini nggak bisa. Kopi. Enak gitu. Terus ada kopinya gitu ya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Jadi saya kayak dengar rosok-rosok itu, ini hujan ini alhamdulillah pada nggak pulang ya. Nggak ada kipas sebenarnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa di hari yang ke 19 ini 18 kita masih tegar, kita masih semangat untuk beribadah kepada Allah di tempat kata kiai kemarin bentengnya iman di masjid. Ini suatu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka anugerah ini kita hormati setinggi-tingginya. Jadi kita syukuri dengan kita pertahankan sekuat tenaga supaya kita selalu istiqomah beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan juga kita diberikan kesehatan yang tambah. Kalau menurut saya puasa ini kesehatan saya nambah. Yakin nggak Pak? Bapak-bapak sendiri pasti merasakan, ya, makan kurang, minum kurang, tidur kurang, tapi tidak sakit. Yang sakit tambah sehat. Saya buktiin sendiri Pak. Sebelum puasa suara saya payah. Ya, tapi alhamdulillah begitu puasa sehari 2 hari sampai hari ini itu enteng. Dan batuk-batuk itu dahak-dahak, alhamdulillah. Jadi kita semua yakin bahwa apa yang disampaikan Allah itu maha benar. Yakin. Yang pertama ibadah itu dulu. Apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya itu mutlak kebenarannya. Yakin dulu, baru nanti kita tidak ragu-ragu. Ini kadang-kadang yakinnya kurang. Makanya untuk menjalankan itu agak-agak apa ya? Ya bukan berat sebenarnya, cuman santai gitu, kan santai mikirnya, ya. Begitu. Bahkan karena terbiasa menganggap sesuatu yang sangat baik yang disampaikan Allah dan Rasulnya itu ringan, yang wajib pun diremehkan. Hadirin dan hadirat sekalian,
jamaah subuh Masjid Ar-Rahmah yang dicintai Allah. Jadi begitu banyak dalil-dalil, baik itu dari Quran, dari hadis, dari asar, dari perkataan-perkataan para ulama yang disampaikan para ustaz, para kiai, itu kita udah sehari-hari Pak kita terima. Ya, itu kan motivasi sebenarnya. Motivasi supaya kita ini meyakini bahwa itu benar. Setelah kita termotivasi meyakini bahwa itu benar dengan sebenar-benarnya, itu kita berangkat dari hati kita itu niat untuk menjalani. Nah, kalau memang itu kita anggap baik sebaik-baiknya, kita istiqomah gitu. Istiqomah untuk menjalani, baru nanti kita setelah menjalani dengan istiqomah itu kita nikmati, kita rasakan gimana sih rasanya rajin ibadah dengan istiqomah dibanding dengan tidak rajin ibadah, atau rajin ibadah tidak istiqomah. Gimana nih rasanya kita berpositif husnuzon dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kita nggak usah muluk-muluk. Sholat begitu banyak, sholat sunnahnya, baca Quran ngebut misalnya, nafsu tapi dasarnya. Kemudian kita begitu pikiran kita nggak stabil, oleh ngeblank, berhenti. Nah ini ya, Nabi pernah ditanya, ya Rasul, apakah amalan yang paling baik? Kata Rasul, beramallah dengan istiqomah, dengan mudawamah, walaupun sedikit. Tapi bukan sedikitnya kita ambil sekarang, istiqomahnya. Jemaah di masjid kita pertahankan, ya. Caranya yang muraqabah itu selalu menghitung waktu. Ini zuhur jam berapa? Minimal setengah jam sebelum waktu sholat kita sudah aktivitas kita untuk urusan amalia yang lainnya itu kita hentikan dulu. Kita ademin badan kita siapkan wudhu dan sebagainya, kita ke masjid. Kemudian yang paling berat ini sebenarnya kalau sholat 5 waktu apa Pak? Ada umumnya. Yang paling berat untuk tepat waktu dan jamaah di masjid apa? Apa sholat apa nih? Subuh. Karena bisa dilihat dari jamaahnya. Kalau maghrib itu kadang sekali waktu sampai pintu sana, itu pintu ditutup, sini ditutup, pintu tengah utama itu dibuka. Saya kadang-kadang kalau kebetulan telat itu susah masuk. Ada saf tapi kita nggak bisa lewat, ada kosong sedikit di belakang. Itu maghrib bisa sedikit berkurang, maju dikit. Tapi subuh itu maksimal rata-rata 3 itu full, udah cakep banget. 3 nih ya, 3 saf ini. Berarti kan bisa dipastikan bahwa sholat subuh itu paling berat. Ya. Jadi yang pertama, memang di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali itu mengatakan ibadah ini bagi orang-orang awam atau orang-orang yang tingkatan di atas awam itu yang mengikuti godaannya, selalu mengikuti godaannya, bahkan itu di dalam kategori penghalang ibadah. Ya bisa jadi malas, bisa jadi sibuk, bisa jadi alasan apapun, ya. Itu ada 4. Itu kita pahami dulu Pak. 4 penyakit malas ibadah itu ada 4 menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ulama
sufi yang luar biasa, ahli fikih, ahli sufi. Yang pertama ini nafsu. Nafsu itu adanya dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa melawan nafsu? Yang ketika nafsu itu kita ajak ibadah menghalangi, ya, karena nafsu itu cenderung mengajak ke perbuatan yang buruk, ya. Kata Nabi Yusuf, wa ma'ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Tidak akan lepaskan nafsuku karena nafsu cenderung mengajak ke perbuatan yang buruk. Ini nafsu. Nah, ketika ada panggilan ibadah, ya, panggilan loh ya. Apalagi kalau panggilannya dari Allah melalui muadzin, itu nafsu ini kita coba cek nafsu kita. Bersegera apa enggak? Apa masih bilang nafsu, ntar dulu aja, nunggu azan selesai. Begitu nunggu azan selesai, karena kita ini kan pengennya di masjid ini kalau qomat pakai speaker ya Pak ya, minimal speaker bawah 4-5 rumah sekitar masjid ini supaya dengar. Jadi kalau dia belum siap, masih di rumah atau masih pakai sarung atau pakai belum wudu misalnya, biar segera, minimal dia bisa jamaah walaupun tinggalan 1 rakaat 2 rakaat masih mending, ya, kalau dia ada niat. Jadi itu maksudnya begitu Pak. Qomat pakai speaker bukan pengen di alam, ngasih tahu orang sekitar masjid nih yang masih belum datang ke masjid, maksudnya itu. Nah ini nafsu kita tanya, tuh ada azan tuh, gimana nih? Kita ke masjid benar ya? Nah itu kita lawan. Allah mengundang ke rumahnya, ya, saya bilang kayak gitu. Allah mengundang ke rumahnya, Allah yang ngasih lu apa aja nih, mata lu bisa melek, bisa lihat kan? Hidung lu ada lubangnya, bisa apa namanya, menghisap, menghirup dan juga mengeluarkan udara. Itu Allah yang ngasih. Nafsu aja ngomong kayak gitu. Lu dikasih kuping bolong bisa dengerin lagi. Ada yang kupingnya bolong nggak bisa denger. Nah, itu bilangin kayak gitu nafsu. Kita bilangin nafsu kita sendiri. Masa lu dipanggil sama yang ngasih ketemu, datengin, ngomong menuin jangannya, bilang kayak gitu nafsu. Selalu itu nafsu. Cara ngelawannya kayak gitu. Ingat, apa aja yang lu ada nih yang enak dikasih sama Allah, sekarang lagi panggil, datengin. So nafsu gitu. Jangan nurutin dijongkok depan TV tanggung. Kadang di komat kamar mandi baru. Kamar mandi ada aja tuh ajarnya yang lain, ya. Ya kan setan begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua ini setan. Setan memang ya dari awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang sudah menjadi makhluk yang tidak baik, ya. Karena awalnya setan menjadi musuhnya manusia itu yang kelihatan ketika disuruh hormat kepada Nabi Adam. Tapi apa seketika itu memang setan itu baru jelek? Tidak. Karena setan itu dari bahasa jin, menurut kita bilang tafsir besar ya, itu dari bahasa jin, bukan malaikat. Itu dari bangsa jin, tapi dia yang berkumpul dengan para malaikat. Nah itu diberi sifat takabur sama dengki. Itu memang sudah terangkan kayak gitu. Mulai setan itu sebenarnya dipercaya oleh Allah sebelum ada manusia itu untuk mengurus bumi. Nah ini setan. Setan itu memperalat nafsu kita, nafsu kita dalam bentuk air. Udah ya ini. Nah itu setan. Makanya yang pertama kuncinya nafsu kita dulu. Insya Allah kalau nafsu kita bisa dikendaliin, ya setan itu bisa kita langsung. Ya, jadi itu tadi
wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Itu bersegeralah kepada ampunan Allah dan juga surga. Itu dijadikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nafsu kita ajak takwa, ya, kita kendalikan. Yang liar-liar itu kita ikat pakai tambang yang gede biar dia nggak lepas. Nah, jadi itu tadi, kalau kita mau menjalankan ibadah harus muraqabah. Itu memang ya saya sendiri juga gitu, Pak. Kalau kita harus tuh itu mancing nafsu tuh. Caranya kalau dalam duluan ini kayaknya orang-orang disuruh jadi imam susah banget nih. Wah, gua belakang aja dah. Ntar kalau komat gua baru buka pintu. Itu sebetulnya Pak Haji itu salah juga kayak gitu. Salah tuh, Pak. Tapi kadang-kadang saya itu sama teman-teman gitu, kalau kelihatan gitu udah komat juga. Kalau saya di situ masih tungguin kadang-kadang. Jadi imam APD aja, kita ini sama-sama ya, kita sama-sama. Asalkan kita ya berusaha memperbaiki bacaan kita, ya. Karena dalam sholat itu ketika sholat kita jadi imam ya, mau nggak mau itu bacaan kita didengar sama mau ya minimal Fatihahnya lah kita perbaiki. Ya, memperbaiki gimana? Kalau memperbaiki bacaan Quran itu nggak bisa sendiri, Pak, nggak bisa. Karena ulama-ulama Qori ini mewajibkan ketika baca Quran itu dengan talaki. Talaki itu berhadapan dengan guru. Itu bacaan Quran, nggak bisa kayak bacaan apa? Ilmu-ilmu bukan bisa kita baca bukunya, kitabnya bisa. Ya, hukum zina begini, hukum rampok begini, hukum ini begini bisa kita baca. Tapi kalau bacaan Quran nggak boleh, harus talaki, berhadapan. Karena satu yang penting, yang wajib dicontoh dari guru yang udah sah bacaannya itu makhraj. Kalau masalah makna gampang, panjangnya sekian. Tapi makhraj ini bagaimana membedakan huruf zal, izal, wa, zai. Nah itu yang masalah. Karena dalam Quran itu huruf hijaiyah itu ada mirip-mirip tapi tidak sama. Huruf yang ditiup ha, sin, shin, shod. Nah itu kalau nggak ada guru susah, makanya berguru kalau nggak ada Quran. Nah itu ya. Yang kedua itu setan. Setan itu memanfaatkan nafsu kita untuk nafsu kita yang tadinya itu mancing negatif biar tambah biar tambah yakin, biar tambah mantep untuk hal-hal yang tidak baik. Makanya jangan ada tanggung kalau kami Allah. Nah kemudian yang ketiganya apa? Dunia. Nah dunia itu sudah menjadi bukan rahasia, kita sendiri juga kalau mau berdunia mau begitu, Pak. Nah, karena memang satu sisi kebutuhan, yang sisi lain kemauan. Nah kita ketika kebutuhan niatin ibadah kepada Allah ya nggak masalah. Di jalan lagi tanggung, apalagi namanya sopir gitu ya, itu kalau kita jalan ya ada azan, masa bos kita berhenti ya. Kecuali yang wajib nih, boleh kita jangan ragu-ragu ngomong. Jumat wajib. Kalau sholat waktu kan dasar hukumnya sunat. Kadang-kadang bos juga ngerti, dia nggak ngerti ya. Jadi itu dunia. Dunia itu kita atur, jangan kita diatur sama dunia. Percayalah, Pak. Ketika dunia ini bisa kita atur, dia manut sama kita, insya Allah aman. Aman dalam arti apa? Hati kita tenang. Yang membuat gak tenang ini masalah dunia, kemauan kita kebanyakan.
kemauan kita kebanyakan. Ya, ini mau. Nah, ini pengen, kepengennya kebanyakan, itu akhirnya kita dituntut untuk mencari target dunia. Akhirnya kita dibudakin sama dunia. Nah itu untuk kata yang tadi penghalang ibadah. Nah, kemudian yang terakhir makhluk ini ya sebetulnya dimaksud manusia ya. Jadi Pak, ini kita bergaul ya. Bergaul dengan sesama manusia itu pilih-pilih dalam arti di saat-saat tertentu. Jangan mencari teman akrab ini orang-orang yang jauh ibadah. Itu udah hampir bisa dipastikan kita ketularan. Ya, kalau saya sebut tukang apa misalnya, ya OFP-nya itu memang sering mengabaikan perintah agama, sering mengabaikan ibadah ini hobinya. Kita dekat sama dia, insya Allah pasti kita ikut. Nah ini, jadi kalau kita mau ibadah kita semakin tambah umur meningkat, itu 4 tuh kita perhatiin tuh. 4 itu nafsu, setan, dunia sama makhluk. Nah ini setiap dipanggil sama Allah atau kita niat sendiri ya, ibadah sunnah itu kalau nafsu kita udah kendalikan itu insya Allah. Kenapa? Kita ingin dekat sama Allah. Kalau pengen dekat sama Allah itu sunnah-sunnah kita kerjakan sebanyak-banyaknya. Nah, kita juga harus banyak pengetahuan, banyak ilmu, makanya rajin ngaji. Ketika ngaji jangan hanya duduk, jangan hanya berpikir ngaji itu dapat pahala, cari ilmu dapat pahala, tapi carinya dapat gak? Carinya dapat gak? Kita target Pak, setiap duduk di majelis taklim apa yang diomongin ustaz atau kiai yang nyampein ilmu itu kita cerna. Kalau perlu dari rumah kita ngantongin pertanyaan seputar diri kita, kekurangan kita apa, pengetahuan agama yang kita nggak tahu ini apa yang penting kita jalani. Ketika sudah menjalani ragu-ragu misalnya nih, Ustaz kalau sholat ini gimana sih? Itu kita bawa Pak pertanyaan kita dari rumah itu. Insya Allah Ustaznya nggak marah kalau ditanya orang niatnya ikhlas, ngajarin ya. Itu. Jadi jangan duduk rutin tapi dapatnya enggak. Dan nyari apa? Nimbrung, ya kan? Nyari ilmu apa? Nimbrung jongkok di situ. Pertanyaan kan gitu. Nah, jadi ilmu penting. Bagi kita yang orang awam, dekatlah sama ustaz-ustaz, para ulama. Karena kita mencari ilmu bisa aja lewat baca, lewat medsos, artikel-artikel kita baca. Tapi kalau kita nggak punya dasar kan, itu bisa jadi salah. Kalau kita punya dasarnya, nggak apa-apa, karena yang mendasari ilmu tambahan itu adalah dasar yang benar. Nah, ini Ramadan, momen yang sangat penting, yang sangat mahal harganya. Mari kita tanamkan dalam diri kita. Karena belum tentu loh Pak, Ramadan besok kita masih hidup. Belum tentu. Atau mungkin masih hidup tapi nggak bisa ibadah. Kalau itu kemungkinan nggak Pak? Tidak. Ya. Misalnya mohon maaf nih ya, habis lebaran stroke berat. Umur kita panjang sih, masih 2-3 tahun, 4 tahun, belum 3, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kira-kira gimana? Makanya sekarang mau sehat, kita niatin sisanya ini ayo kita harus lebih maksimalin. Nah, ini terutama di waktu malam, ya. Karena itu sebuah hadis
Yang pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, itu puasa. Jadi puasa kita targetnya takwa. Nah kemudian man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan iman dan ihtisab dengan dasar iman kepada Allah, diampuni dosanya. Ya. Nah itu qiyamul lail itu termasuk sholat maghrib, sholat isya, tarawih berjamaah. Ya. Itu termasuk kalau dia istiqomah sampai akhir bulan Ramadan, dia dapat bagian Lailatul Qadar. Jadi kalau bisa targetnya Lailatul Qadar kita dapat. Nah, kemudian man qama Lailatul Qadar ghufira lahu ma iman wal ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi kalau kita dapat Lailatul Qadar, itu gimana caranya kita target? Kita biasakan malam itu sebelum sahur bangun. Ya. Yang pertama tadi yang sebelum tidur sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, kita tarawih. Memang bisa Pak, kita tarawih di rumah itu bisa. Tapi bagi kita orang-orang yang awam yang bukan ahli ibadah berat, coba uji diri kita sendiri. Tarawih kita tarawih di rumah, kalian rutin, gitu ya, lebih khusyuk. Bagi orang tertentu yang sudah terlatih itu bisa. Tapi bagi kita yang awam-awam ini, coba jujur aja. Ya, apalagi rumahnya sempit-sempit kayak rumah saya, berat. Gak betah tuh sholat sendiri. Ya kan? Nah, itu makanya kita berjamaah itu kita melatih diri kita. Jadi banyak sekali momen-momen Ramadan ini yang harus kita jadikan pijakan. Ya, puasanya, lainnya, kemudian menjaga nilai-nilai puasa agar tidak hangus pahala puasa kita. Jadi maksudnya gini Pak, kita coba tandain diri kita sendiri. Habis puasa lebih bagus nggak kita? Ibadah kita lebih meningkat nggak? Lebih istiqomah nggak? Ya kalau kita nandain orang sih gampang aja. Ya, puasa kemarin rajin, sekarang ada masjid itu bisa, tapi itu nggak boleh. Ya, yang kita tandain diri kita sendiri, yang kita intai itu diri kita sendiri. Mari kita bersama-sama. Saya berharap ini setelah Ramadan masjid ini jamaahnya semakin banyak. Ya, baik sholat asar zuhurnya, subuh, maghrib maupun isyanya semakin banyak. Itu tandanya kita ini sukses dalam menjalankan Ramadan ini. Ya, makanya programnya ini maaf nih Pak, minggu-minggu santai kan? Ya, panjang dikit minggu nggak apa-apa. Ini programnya masjid ini luar biasa Pak. Kita hargai, kita hormati dan kita ikuti Pak. Programnya dengan kerjasama kita semua orang kampung. Takjil, ya takjil. Kita bukan niat makan di masjid, maksudnya supaya jamaah maghribnya itu nggak ketinggalan. Gitu ya Pak. Karena kalau kita rumahnya agak jauh, itu ya insya Allah agak berat di jalan ke sini, makanya buka aja di sini. Jangan takut Pak, banyak makanan. Ya, alhamdulillah itu kita semua nih yang berpartisipasi untuk memberikan takjil. Nah, kemudian programnya itu banyak sekali kan, kuliah subuh, ini saling mengingatkan. Kemudian nanti ada itikaf yang tadi sampaikan Pak Ciparno. Jadi itikaf itu tadi ini Pak, teknisnya, insya Allah nanti dari jam berapa? 7 jam, mulai jam 1 ya. Insya Allah jam 1 sore, malam Rabu besok itu sore-sore habis taraweh ya. Nggak lama, cepet aja tidur sedikit Pak. Niatin jam 1 ke masjid. Ya. Ini saya menghimbau pada orang-orang yang masih awam seperti saya, yang belum terbiasa ibadah malam. Ya, coba kita rasakan ibadah di tengah malam atau sepertiga malam di masjid yang kita niati itikaf. Jadi kalau tidak salah nanti sholatnya
maaf, sholat tasbih ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa itu tidak ada ajaran dari Nabi. Hadisnya dhaif. Kata Imam Nawawi, saya perkenalan Imam, di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi itu disebutkan, ya, di situ Imam Nawawi menuliskan bahwa menggunakan hadis dhaif itu boleh kalau untuk fadhailul a'mal, bukan untuk memutuskan hukum. Boleh, ya. Tapi ini hadis tentang sholat sunnah tasbih itu hasan. Boleh baca kitab Fathul Mu'in atau yang lebih tebal syarahnya Fathul Mu'in Muhammad Sato, itu tentang I'anatul Thalibin, boleh baca di situ. Keterangannya panjang. Sholat tasbih yang sholatnya lama Pak, 2 rakaat salam itu bisa 10 sampai 15 menit. Jadi kalau 4 rakaat 2 kali salam di waktu sholat malam itu bisa 25 sampai 30 menit. Tapi nikmat Pak. Nanti kita cobain. Ini saya hitung ya, maaf nih, mohon maaf saya tandain nanti itikaf pada datang nih. Tapi insya Allah pada datang semua. Nanti ini orang-orang istiqomah semuanya. Amin. Nah, karena begini Pak, di dalam Ramadan ini selama ini yang itikaf saya bisa hitung orangnya. Ya saya nggak sebutin dah, ntar lagi katanya pengen di alam enggak, ya. Tapi nggak lebih dari 10 yang istiqomah. Nah ini mudah-mudahan nanti banyak. Kita latih, kita coba sholat tasbih kayak apa kalau yang belum pernah alami. Bahkan di dalam kitab I'anatul Thalibin itu dikatakan kalau bisa dijalani setiap malam. Kalau nggak bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa seumur hidup sekali ngalamin itu sholat tasbih. Karena kalau udah ngalamin nanti insya Allah bisa ingin lagi. Ya, gitu. Dan juga ini jangan beranggapan bahwa setelah sholat witir kita jamaah tarawih di sini itu ditutup. Artinya witirnya sudah, boleh sholat tahajud, tapi nggak usah witir lagi. Sholat malam boleh, bukan ditutup itu berarti kayak kita tutup pintu nggak boleh masuk lagi. Nah, jadi seperti itu yang perselisihkan itu baca kitabnya yang banyak, kitab yang besar-besar. Jadi nanti kita mengetahui kita luas. Mudah-mudahan Ramadan ini momentum yang sangat berharga, kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua menjalankan sisa yang masih ada 12 hari ini, ya, tambah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca surat Al-Fatihah. Dan sekali lagi kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Karim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Rahmanallah bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa qarawatil Fatihah ya Baqil Hamdi ya Kasyifal Gham ya Man ya Abdi ya Firul Haq ya Rahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Tawahum bi subhanallahi wa tahiyyatuhum bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.